akan berdoa dulu supaya pelajaran kita mendapat dari Allah berkah dari Allah. Silakan baca doa Ananda Taufik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pak, Ibu, kami vaksin dulu. Ahmad Ida Saputra. Anissa Putri Ananta. Gusti Arifin Nur Ilham. Kamalia. Diani Karnai. Muhammad Ida Ramadhani. Muslimin. Nadia. Najwa Aulia Rizky Putri. Rahman. Sofia Novita. Sofia Jamira. Aditya Rifandi. Enda Wangko. Nia Sapira. Nanda Aulia Putri Sulistiana. Octavia Ramadhani. Putri Nabila Zahra. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Siap belajar dengan Ibu hari ini? Siap. Siapa yang hari ini tiket nyambung? Alhamdulillah, Ibu sangat bangga terhadap kalian karena kelasnya sudah bersih dan sudah tertata rapi, dan juga kalian siap belajar menerima pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin tanya dulu tentang materi sebelumnya dari semester 1. Ada yang mau lihat? Saya Bu. Ya, silakan tentang kelompok sosial. Ya, bagus. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Masalah sosial. Masalah sosial. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial. Ya, bagus. Nah, kemudian Ibu ingin tahu apa sih kelompok sosial itu? Ada yang bisa? Ya, silakan. Kelompok sosial memiliki banyak pengertian tergantung dari sumbernya. Namun dapat disimpulkan, kelompok sosial adalah suatu himpunan yang minimal terdiri dari 2 orang yang tercipta akibat saling membutuhkan dan memiliki satu ikatan yang saling berinteraksi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa menjelaskan tentang masalah sosial tadi ya? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi masalah sosial adalah masalah yang terjadi di masyarakat yang berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial yang membawa kemasyarakatan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, dari tadi kita sudah mengingat dari pelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang konflik sosial, kekerasan dan faktor penyebab konflik. Nah, di sini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu kelompok sosial, di mana di sana ada masalah sosial yang berkaitan dengan masalah sosial. Nah, dari semester
tadi kan itu membahas tentang kelompok sosial. Jadi artinya di dalam kelompok sosial itu kan pasti ada masalah, maka di situ akan terjadi konflik. Pernah nggak kalian mendengar istilah konflik di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa mencontohkan apa sih? Silakan. Contohnya di konflik sosial itu dapat terlihat dari perorangan atau dari kelompok masing-masing. Jadi konflik sosialnya itu bisa antara perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat itu bisa memunculkan suatu permasalahan, kericuhan di dalam suatu kelompok atau perorangan di sekitarnya. Iya, sudah paham. Kira-kira ada beberapa yang terjadi di kehidupan sehari-hari konflik itu. Jadi konflik itu adalah dikatakan dalam arti luas sebagai suatu proses di mana dua orang atau dua kelompok yang saling bertikai atau menjatuhkan lawan dan bisa menyebabkan kehancuran. Nah, di situ bisa berujung nantinya kekerasan. Maka di situ nanti kita mendapatkan apa sih penyebab dari atau faktor penyebab dari konflik tersebut. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu ingin membagikan uji pengetahuan awal dulu. Di sini ada pertanyaannya di sini benar atau salah. Kalian sudah menjawab uji kompetensi awalnya. Nah, sekarang sebelum Ibu membagi kelompoknya, Ibu mau menanyakan tentang video. Silahkan nanti kalian lihat videonya secara seksama. Kalian sudah melihat video yang ditayangkan tadi. Ada yang bisa menanggapi atau mendeskripsikan video tersebut? Iya, silakan. Jadi itu ada taman antar keluarga. Jadi kita dari jalan terus senjata tajam mengakibatkan semua Ada lagi? Silakan. menurut saya adalah terjadinya tawuran antar pelajar tersebut mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran antar pelajar yang seharusnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi pelajaran tersebut tidak mencerminkan bagaimana dia dididik oleh guru dan orang tuanya dengan cara yang baik. Ya, bagus. Berarti kalian sudah bisa mengamati dan mendeskripsikan video tersebut. Ibu akan membagikan kelompok yang berlima orang, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 di sana. Ya, namanya di sini ada 4 kelompok, ya. Jadi petunjuknya kalian cari sesuai pada gambar tersebut, lihat petunjuk apa namanya yang sudah disediakan.
Silakan kerjakan dulu. Dari lagi. Jadi kalau sudah selesai nanti kita presentasikan. Kalau sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai kita akan presentasi. Jadi yang main kelompok satu ya. Kelompok satu. Apa kelompok satu siap? Siap. Sudah. Ya, silakan maju dulu kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama satu persatu. Nama saya Endo Wakto. Saya Fadil. Saya Najwa Aulia. Saya Kamania. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang dijelaskan oleh Nia Sabira. Gambar ini termasuk dalam penandakan kewajiban kedua dan termasuk juga dalam politik sosial. Kalau gambar pelajaran ini dampaknya sangat luas dapat untuk dikenal. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman, perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tawuran tersebut dapat terjadi? Faktor-faktor tersebut mengalami sensitivitas, memiliki kontrol yang lemah, tidak mampu menyesuaikan diri, pengaruh gengsi, tekanan teman sebaya, komunitas dan lingkungan, pengaruh lingkungan. Dapat dipahami ya mungkin. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Isa sebagai guru pembimbing dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berdiri berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, saya Sofia Novita sebagai moderator dan ada anggota lain yaitu Dianikan lain. Taufik Irmadi, Muhammad Hendra Madani. Baiklah, langsung saja Taufik membacakan materi yang pertama. Jadi di sini ada gambar tentang pertengkaran ibu dan anak. Pertengkaran ibu dan anak merupakan salah satu contoh konflik sosial karena terjadinya pertentangan atau pertikaian antara kedua belah pihak yang bersangkutan yang menimbulkan rasa ingin menang sendiri dengan cara memojokkan atau menjatuhkan lawan. Penyebab konflik tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan pendapat atau pandangan yang berbeda, masalah kedisiplinan anak, komunikasi yang buruk, kedisiplinan anak, bisa juga terkait kemampuan dari seorang ibu yang memberikan dan menimbulkan tekanan pada anak. Dapat kami simpulkan, konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan sosial yang menimbulkan pertikaian dengan menjatuhkan pihak lawan. Salah satu contoh konflik sosial adalah pertengkaran ibu dan anak. Hal yang memicu konflik tersebut, salah satunya perbedaan pendapat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan pikiran tenang untuk memperoleh solusi yang dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Bukannya malah menggunakan cara kekerasan dalam penyelesaian konflik tersebut. Saya kembalikan kepada beberapa. Itu tadi penjelasan dari kami.
ingin menanyakan apakah ada solusi untuk mencegah terjadinya pertikaian antara ibu dan anak tersebut agar tidak terjadi lagi? Saya yang lain akan menjawab pertanyaan dari sosialisasi. Banyak sekali solusi dalam mencegah atau menghadapi pertengkaran antara ibu dan anak. Salah satunya dengan pikiran tenang saat anak membuat kesalahan atau komunikasi yang baik dengan antara ibu dan anak serta mendidik dan mendisiplinkan anak sesuai dengan generasi-generasi yang ada sekarang. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Putri Nabila Zahra yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi konflik sosial. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Saya Rinul Ilham. Saya Nadia. saya Dita Rahman. Saya Rahman. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang dijelaskan. Bisa kalian lihat bahwa foto di sini adalah merupakan konflik antar ibu di dalam rumah tangga. Apakah di dalam gambar tersebut termasuk dalam konflik sosial? Jawabannya tidak, karena pada gambar tersebut termasuk dalam konflik pribadi yang terjadi di dalam sebuah keluarga yang menyebabkan pertikaian antara suami dan istri, dan pertikaian tersebut terjadi di dalam bukan dari luar. Faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan dalam keluarga dapat bersumber dari masalah kepribadian dan masalah lain dalam keluarga seperti masalah ekonomi dan keuangan, masalah pekerjaan rumah tangga, masalah pengasuhan anak, serta masalah interaksi di dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi dalam gambar ini adalah antara suami istri yang dimana pertikaian itu terjadi di dalam rumah. Di dalam gambar tersebut kami tidak bisa mengasumsikan permasalahan tersebut karena kami tidak tahu bahwa permasalahan tersebut mengenai faktor internal maupun eksternal. Kan ada pertanyaan? Saya yang lain dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara menyelesaikan konflik pribadi antara suami istri tersebut? Cara penyelesaian dari konflik tersebut ialah bahwa seorang istri itu kalau bisa tuh memahami bahwa suaminya tuh sudah capek-capek kerja di luar rumah, jadi kalau sudah di dalam rumah itu jangan memperdebatkan masalah yang kecil-kecil gitu, kayak berkurangnya minyak, kayak habis minyak, habis beras tuh bisa nanti dibicarain cuman dengan baik-baik dengan cara negosiasi. Kalau misalkan mau mencari penghasilan tambahan itu bisa kayak dari jualan gitu. Jadi istri itu tidak hanya bisa menuntut suaminya yang berpenghasilan kecil, jadi itu bisa juga membantu suaminya agar mendapat penghasilan tambahan. Gimana? Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang diberikan oleh Ibu Risa mengenai materi konflik. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan 5 anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Adja Rifandi, Ahmad Riza Saputra, Muslimin. Saya bisa berkata. Baik, waktu dan tempat kepada Muhammad Ahmad Riza untuk tempatnya dipersilakan. Jadi
hasil dari presentasi kami adalah tawuran, tentang tawuran antar masyarakat. Apakah tawuran antar masyarakat masalah konflik sosial? Ya, karena di dalam kejadian tersebut terdapat perbedaan yang memicu perbedaan hingga kepada kekerasan yang pastinya akan memberi dampak negatif dan kerugian dari semua pihak. Selanjutnya faktor penyebab konflik sosial, pendidikan dan kebudayaan, adanya perebutan sumber daya dan semua perbedaan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Tawuran sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dalam bentuk perkelahian massa. Tawuran ini menjadi konflik sosial karena dampaknya sangat luas dan dapat dilakukan orang banyak. Baik, dari yang sudah dijelaskan oleh Rija dan Muslimin, ada yang mau ditanyakan? Nama saya Kamaja, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa pemicu yang menyebabkan tawuran antar masyarakat tersebut? Pemicu terjadinya konflik antar masyarakat yaitu perbedaan kepentingan, pendirian dan kebudayaan, adanya perebutan sumber daya dan semua perbedaan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Apakah jelas? Apakah dapat dipahami? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari medik. Apakah kalian masih semangat? Ini masih semangat kan? Untuk lebih semangat lagi kita dulu cukup fokus. Setelah selesai presentasi, Ibu akan mengirimkan tugas untuk tugas individu lewat Google Form. Sudah masuk? Sudah. Jadi di situ silahkan kerjakan dulu tugasnya yang Ibu kirim tadi untuk individu. Silahkan kerjakan dulu. Tugas individunya kalian sudah dikirimkan. Hari ini kita akan menyimpulkan dulu dan akan merefleksikan apa saja pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Melihat gambar yang telah dibagikan, menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas individu melalui internet, dapat saya simpulkan bahwa konflik itu salah satu fenomena di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan antara kedua belah pihak atau kelompok. Siapa lagi yang dapat menyimpulkan tentang faktor-faktor penyebab konflik? Iya, silakan. Sebenarnya banyak faktor penyebab konflik secara garis besar ada 3. Yang pertama, perbedaan antara individu, kedua, perbedaan latar kebudayaan, dan yang ketiga, perbedaan kepentingan. Terima kasih. Kalian sudah paham lah? Sudah paham tentang konflik
perorangan atau individu, bisa per kelompok. Nah, di situ dia bisa menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan, sehingga terjadilah timbul kekerasan. Kalau sudah paham, berarti nanti kita akan melanjutkan pelajarannya, tapi minggu depan ya. Mengenai pembelajaran atau pertemuan berikutnya itu nanti dipelajari di rumah tentang resolusi konflik. Jadi kalian pelajari dulu, dibacain dulu, nanti biar pertemuan berikutnya paham. Nah, sekarang mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan diterima di dalam pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Allahumma sholli. Tuhan.